Ya, selamat pagi. Ada Pak Suko, ada Pak Dalan. Ini masternya berkumpul. Ini berarti kalau udah berkumpul kita lanjutkan sama yang kemarin, ada yang seru-seru nih. Pak Suko, kemarin kan kita lagi bahas sama Abah tentang merger yang paling seru. Terus kami di redaksi cari data, ternyata Pak Suko itu dari Madiun dan Abah dari Magetan. Ini gimana kalau kita mulai Madiun Magetan merger dulu aja ini. Wah, Pak Suko, Pak Dalan. Pinter, pinter, Silakan, Pak. pinter. Ah, Ya, selamat pagi, this morning Ya. semuanya. Abah, Pak Dalan, beberapa waktu lalu memang jujur aja, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ada di Jakarta seminar tentang regrouping provinsi dan salah satu hmm, yang memang apa ya sedang ditelaah akademis ya. Tapi mas bicara itu adalah sejumlah kepala daerah itu diskusi tentang kemungkinan Jawa Timur bagian barat itu menjadi provinsi. hmm, Bahkan tidak lebih itu dari ada juga utusan dari eh, Solo ya, nggak ada bukan dengan geng ini, tapi akademisi Solo itu yang membuat kultur Mataram termasuk Sukoharjo dalam satu kelompok Gunung Lawu itu sekitarnya itu karena kulturnya sama itu membuat membuat rencana ya ide regrouping itu. Nah saya kan kemarin kita bicara soal buat apa pembangunan itu kalau tidak ada manfaatnya bagi rakyat. hmm, Banyak pemekaran yang justru beban. Saya mengibaratkan Kota Madiun itu anggarannya sekitar 1,2 triliun. Sementara hmm, kabupaten yang penduduknya 5 kali lipat yaitu sekitar hampir 1 juta itu 1,8 T. Sehingga hmm, apa ya, ya Kota Madiun akan melejit karena punya dana yang jelas. hmm. Beda jadi 1,2 triliun untuk 200 orang, satunya 1,8 triliun untuk 1 juta. Menurut Abah gimana ini? Ini satu. Saya tidak terlalu setuju sih dihubungkan antara kemampuan uang sama Hmm. sama kemajuan. Karena yang lebih penting menurut pendapat saya adalah leadernya. Hmm. Uh, kan terlalu banyak kasus bahwa daerah miskin bisa menjadi maju karena leadernya memang uh, memang luar biasa begitu. Oh, Dan di tingkat negara kan sama sebetulnya. Singapura kan miskin. Kalau kita baca literatur Singapura pada tahun 65 itu berarti kan kita juga baru mulai start pembangunan ya, 66, 67 lah, sama lah. iya, iya. Itu di Singapura itu toilet itu masih di depan rumah, di halaman rumah. Oh. Uh, dan orang masih ngangkut air, dan jadi toilet itu bahkan banyak rumah yang nggak punya toilet. Toiletnya itu di depan rumah itu maksudnya digali, kemudian nanti ditutup, digali, ditutup begitu. Itu tahun 67. Tetapi dan dia kan Singapura tidak punya resources apa-apa kecuali lokasinya. Nah, tapi kan kemudian kita semua tahu bahwa Singapura seperti itu. Nah, dan banyaklah Jepang juga begitu. Itu sudah menjadi pembicaraan semua orang sehingga kalau saya mengulangi nanti makan waktu saja begitu. Intinya bahwa saya setuju dengan Peter Drucker kan bahwa tidak ada negara miskin, tidak ada negara kaya, yang ada adalah negara dengan manajemen bagus dan negara dengan manajemen tidak bagus begitu. Karena negara kaya bisa menjadi miskin kalau manajemennya tidak bagus, negara miskin bisa menjadi kaya kalau manajemennya bagus. Dan manajemen di situ kan tergantung pada leadernya. Nah, ini kalau kita tarik ke tingkat lokal, sebetulnya banyak juga kasus kemajuan di daerah yang tidak secara anggaran tidak terlalu baik. Misalnya Ya. Kulon Progo, ketika Oh wali ya. kotanya Pak Pak siapa ini tuh? yang Wartoyo, kemudian Wartoyo, Pak Wartoyo ya. sekarang Iya. jadi wali kota Jogja kan? Jogja, iya, iya menarik. Ya, ya. Iya, iya, Sekarang iya. jadi wali kota Jogja. Itu Kulon Progo apa sih begitu? Iya, Tapi kan majunya luar biasa. Kita punya kasus juga Banyuwangi, iya. juga punya banyak lah beberapa kasus bukan banyak. Iya. Artinya ada dan hebatnya orang-orang itu kok semua dari PDI Perjuangan ya. Aduh, iya, iya, Ya, iya. ini menarik, menarik juga ini. Saya sampai waktu di forumnya
waktu ketemu misalnya Bupati NU yang dari Lumajang, misalnya anak muda itu Sanul Haq ya, itu saya bilang cobalah sekali-sekali ada wali kota atau bupati dari kalangan NU yang bisa hebat. Demikian juga kalau saya bicara dengan di forum PKS misalnya, ini loh PKS ini loh, ayo bisalah jadi contoh bahwa PKS juga bisa menjadi wali kota yang bagus, jangan seperti Depok yang berkuasa sekian tahun, tapi apa yang bisa dibanggakan dari Depok misalnya. Saya ngomong belak-belakan begitu kalau dengan beberapa wali kota atau beberapa forum politik. Sehingga saya kurang setuju Mas Suko tentang kalau motif penggabungan itu adalah itu. Tapi saya sangat mendukung kalau motif penggabungan untuk artinya begini. Kalau nanti penggabungan, menurut saya, siapa yang bisa menggendong dulu. Jadi istilah gendong indit. Di dalam orang Madiunan kan ada istilah gendong indit. Nah, itu kan berlaku juga di tingkat negara. Misalnya, kenapa Tiongkok majunya luar biasa, bagaimana memulainya? Memulainya kan dimulai dari Shenzhen. Ini soal bagaimana memulai ya, bukan soal konsep ya. Kalau konsep ya nanti kita berarti kan 3 semester untuk bicara tentang konsep. Tapi untuk singkat kan mulai dari Shenzhen. Bagaimana Shenzhen bisa maju seperti itu? Itu digendong oleh Hong Kong. Digendong oleh Hong Kong. Oh, menarik ini. Hong Kong punya kemampuan menggendong Shenzhen sejak dari katakanlah duafa begitu menjadi Shenzhen yang seperti sekarang. Nah, setelah itu berhasil, kemudian ada provinsi Fujian namanya. Itu miskinnya luar biasa. Orang Tionghoa di Surabaya, di Jakarta, di Pontianak, mana-mana, itu umumnya datang dari provinsi ini, provinsi Fujian. Saking miskinnya di sana, sehingga orang cenderung merantau. Di samping soal soal politik lah. Itu praktis Fujian itu digendong oleh Taiwan. Itu karena berseberangan. Bahkan ada satu pulau yang masuk Taiwan, tetapi menjangkaunya lebih mudah dari daratan Fujian begitu. Dari Fujian cuma 1 jam naik ke perahu begitu, tetapi kalau ke Taiwan harus naik pesawat 1 jam, misalnya begitu. Nah, itu praktis digendong oleh itu. Kemudian ada provinsi di utara, praktis digendong oleh Korea, begitu. Gendong indit ini dan Korea dan Jepang. Nah, setelah berhasil semua, baru investor-investor lain masuk begitu. Tapi sudah melihat contoh bagaimana Shenzhen maju digendong oleh Hong Kong, bagaimana Fujian maju digendong oleh Taiwan, dan bagaimana provinsi yang di utara Shantung, Liaoning itu maju digendong oleh Jepang dan Korea begitu. Setelah itu maju semua, maju ya Tiongkok ya. Kemudian investor-investor yang non penggendong itu masuk karena tertarik pada ekonominya, mulai dari Jerman sampai ke Amerika semua berbondong-bondong masuk. Jadi kalau saya lebih pada analisa yang baik, apa yang menyebabkan regrouping itu harus terjadi. Misalnya ya belak-belakan saja Pacitan kan akan lebih baik kalau bergabung dengan Ponorogo, bergabung dengan Wonogiri. Saya setuju soal lintas ini, bergabung dengan Sukoharjo ya, Sukoharjo. Sehingga mungkin namanya menjadi Provinsi Lawu atau apa begitu. Karena sekarang memang ada kendala besar. Bagaimana memajukan Wonogiri, bagaimana memajukan Magetan. Sementara Magetan misalnya, itu kan yang menggendong harusnya kan Surabaya, karena ibu kotanya. Tapi apa mungkin Surabaya menggendong Magetan? Tidak mungkin. Karena problemnya adalah problem jalan tembus antara Magetan ke wilayah Solo, Sukoharjo atau Wonogiri begitu. Nah, jalan tembus ini kan nggak mudah mengkoordinasikan yang disebut jalan tembus. Sementara Solo akan lebih memungkinkan menggendong Magetan daripada Surabaya yang begitu jauh, begitu. Apalagi Ngawi. Ngawi pasti lebih baik digendong oleh Solo, begitu. Nah, ya saya lebih setuju
bahwa siapa yang akan menggendong siapa untuk tahap pertama. Ya, Makasih, menarik Mas. ya, karena Ya. saya pernah bertemu dengan Bupati Pacitan itu kala itu ya dalam mungkin 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau ke Surabaya itu rapat tuh malah pergi ke Jogja dulu, baru naik pesawat ke Mm-mm. Surabaya itu loh. Artinya Iya. kan, nah ini kan menarik dan apa ya, kalau kita lihat misalnya perdagangan itu kan arus kendaraan barang itu justru Wonogiri, Pacitan itu, Pawon itu lebih dan itu sangat luar biasa Pak Dalan. Daerahnya itu kalau dikasih duit lebih banyak dari pusat itu pasti berkembang luar biasa mestinya Dalan. Aku nggak setuju Kak istilah kata-kata kalau dikasih uang dari pusat banyak, nggak setuju saya. Itu ya, Saya sangat setuju. itu haknya ya Karena mestinya. pusat juga nggak punya uang. Nggak saya Uh, ini ya, saya nggak setuju. mungkin lebih hanya otoritas ya Pak Dalan ya, otoritas kasih Iya, diberi otoritas. 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 Begini. Nih, Ada satu cerita, ini pernah saya tulis mungkin 30 tahun yang lalu atau oh 35 tahun yang masih lalu. ingat juga apa ini? Kasus kota namanya Zhuhai. Itu Cuhe. tidak jauh dari Shenzhen. Oh. Itu persis di seberangnya Makau. Atau boleh dikata gandeng dengan Makau. Tapi Makau kan lemah sekali, tidak seperti Hong Kong. Makau karena jajahan waktu itu jajahan Portugis, sehingga tidak maju begitu. Dan tetapi Makau dan Zhuhai itu hanya dipisahkan oleh sungai, bukan laut, dipisahkan oleh parit. Saking kecilnya dipisahkan oleh parit, sehingga kasarannya kalau kita dari Makau mau ke Zhuhai atau dari Zhuhai ke Makau itu tinggal loncat aja udah bisa istilahnya. Ya, saking dekatnya begitu. Nah, kemudian melihat Shenzhen begitu maju dan kota-kota lain juga begitu maju. Zhuhai itu masih seperti Kenjeran begitu, masih seperti Kenjeran itu, atau kalau di Jakarta itu Cilincing lah, Cilincing yang ujung begitu, bukan Cilincing. Atau kayak kalau di daerah Sumatera Utara mungkin kayak pokoknya nelayan yang miskin begitu. Nah, kemudian bupatinya itu berusaha, yang dikatakan adalah tolong saya diberi otoritas, yang Mas Suko tadi sampaikan soal otoritas tadi. Tolong saya beri otoritas. Artinya saya jangan setor pajak ke pusat. Dan saya diberi izin apapun untuk memajukan Zhuhai. Ini pernah terjadi di Tiongkok yang katanya negara komunis, yang katanya negara yang otoriter. Tetapi karena begini, ini kan negara lain, kota-kota lain maju sekali, provinsi-provinsi lain maju, kabupaten-kabupaten lain maju. Saya kan masih ketinggalan Zhuhai ini, ketinggalan sekali. Saya pengen memajukan ini, tetapi kan nggak ada uang. Dan saya juga nggak pengen minta uang pusat, karena uang pusat kan juga dipakai untuk banyak hal. Tetapi tolong diberikan otoritas untuk membangun apa saja di sini dan tidak menyetor hasil pajak. Saya lupa berapa tahun gitu ke pusat. Dan itu diberi. Luar biasa kerelaan orang-orang pusat di Tiongkok waktu itu. Dan saya kebetulan mengikuti perkembangan Zhuhai ini, artinya dari waktu miskin, kemudian mulai berbenah, kemudian sampai terakhir mungkin 2 tahun yang lalu saya masih ke Zhuhai, karena dari Makau kan tinggal loncat saja ya lewat imigrasi lah begitu. Nah itu luar biasa, ya, seperti kota-kota yang lain di Tiongkok. Jadi otoritas itu penting. Memang otoritas akan celaka kalau jatuh ke orang yang ecek-ecek lah begitu. Kalimat Pak Tal menarik, dan sekarang saya lihat apa ya, ya mohon maaf banyak yang ecek-ecek karena tidak menempuh, sebetulnya bukan soal pendidikan soal apa, tapi kenapa ya proses pilihannya seperti itu, kemudian tidak punya, sedangkan bayangkan Pak Talan untuk jadi misalnya Bupati Lumajang aja, maka dia harus diputuskan oleh rekomendasi parpol, tapi itu di Jakarta, bukan oleh setempat. Ini kan bahkan Aku mau politik bahas aja. ini. Aku mau membahas masalah demokratisasi di partai politik ini. Langsung aja kita Tapi bisa jangan mulai. sekarang lah. Ya, jangan sekarang. Jangan sekarang ya. Oke, nah Bapak itu menarik karena menurut saya kita harus lakukan perubahan cara berpikir. Karena cara berpikir itu yang kemudian menentukan tindakan lanjutan.
Nah, sementara saya lihat bahwa di Indonesia itu sangat Jakarta sentris, Pak. Jakarta Hmm. kayak bisa gendong, Pak, udah kabotan gitu loh. Ya, ini mesti harus dilakukan. Dan yang paling disalahkan nomor satu adalah partai politik, kalau menurut saya. Yes, Tapi lain yes. kali, lain kali, lain Ya, kali. Ya, karena semua profesor sepakat seperti kata Pak Dahlan itu. Jadi itu dosa yang paling besar. Tapi balik lagi Pak Dahlan ya, kita kalau lihat apa ya regrouping pembangunan itu kan tidak banyak kan di Maluku misalnya di Makassar di Indonesia Timur itu kan dikasih apa otoritas-otoritas itu keren Pak Dahlan. iya. Hmm. Pak Suko izin masuk ini dari Iya. redaksi ada data yang mungkin menarik. Jadi di Jember itu ada kampung baru namanya Kampung Durian. Dia 2 tahun yang lalu rata-rata masyarakatnya itu masih ngambil kayu, pokoknya bekerja di perhutanan gitu ya, makan aja susah. Tapi gara-gara ada otoritas untuk mengelola lahan di hutan, akhirnya 2 tahun ini mereka bisa beli mobil, beli umroh. Jadi kayak surga baru yang dikelola oleh masyarakat mereka sendiri, Pak. Di Kampung Oh, Durian di Jember itu, Pak. Nah, ya, itu Itu datanya, gini, Pak. itu nanti kita bahas topik khusus tentang untuk apa ada perhutani. oh, Nah, begitu. Itu sumber kemiskinan terbesar di daerah-daerah miskin menurut pendapat saya adalah perhutani. Dan saya tidak menyalahkan perhutani karena perhutani kan bukan siapa-siapa, tapi kan mengapa masih ya, dipertahankan itu perhutani. setuju itu. Itu ada tesis itu nanti Pak Dahlan harus bahas itu bagaimana ketika dikasih otoritas petani itu gagah. Dulu saya Belandong, sekarang dia berkali-kali umroh lah dia cerita. Tapi balik perkara regrouping tadi. Pak Dahlan sebenarnya kalau lihat apa ya, lihat pola kota di Indonesia itu kan ya tadi sangat memungkinkan regrouping tadi. Tadi bayangan saya simpel, Pawon, Pacitan, Wonogiri ini tumbuh pesat, Pak. Secara ekonomi Hmm. itu luar luar Hmm. biasa. Artinya sekalian aja, jadi tata pemerintahnya ngikuti realitas. Kenapa tidak demikian ya Pak Dahlan ya? Uh, tapi kan nanti ya regrouping kalau tidak berdasarkan track record artinya tidak diubah apakah politiknya, apakah itu nanti juga hanya memperbesar kerajaan-kerajaan kecil. Nah, seperti Oh, Madiun ya, Madiun. Menurut saya Madiun maju bukan soal dia punya 1,2 triliun, bukan soal ya, itu. Mojokerto Memang aja wali juga kotanya sama. hebat, memang wali Oh, kotanya hebat. Ya, Pak Maidi ya. iya, memang hebat. Orangnya kelihatannya ngomong sulit, tidak bisa ngomong, kelihatannya klemak-klemek, yang kalau saya ketemu dia itu rasanya mau saya tendang aja karena jalannya tidak cepat begitu. Tapi saya harus ngakui bahwa Ya, hasilnya luar biasa. Kan ya, kota yang lebih besar kan mestinya yang kalau bicara soal uang, Kediri kan lebih besar ya, uangnya. ya, ya, Tapi ya, betul. kenapa tidak bergerak begitu? Nah, jadi menurut saya memang ada orang-orang ketika dikungkung oleh aturan-aturan sentralisasi itu Ya. masih bisa bergerak. Oh, Apalagi kalau diberi otoritas gitu. jadi memang kan ya dalam konteks ini Pak Dahlan lebih mendorong kemajuan kota itu atau wilayah itu sangat ditentukan oleh leadership, Pak, kepemimpinan. Leadership Ya, untuk sementara. itu Untuk sekarang. sementara. Sementara itu begini. Sementara itu mungkin sampai 25 tahun kalau dimulai dari sekarang. Ya, kalau udah Gitu. sekarang. Untuk sementara. Nanti pelan-pelan peranan leadership itu akan berkurang. Di perusahaan juga begitu. Peranan leadership berkurang berganti ke sistem. Hmm, Tetapi katakanlah begini, untuk sekarang ya, leader itu masih megang peranan wali kota, bupati, itu masih megang peranan 80%. oh, Jadi para bupati, wali kota harus sadar sesadar-sadarnya ya, bahwa 80% itu masih tergantung kepada bupatinya, wali kotanya. Begitu. ya. Kemudian mungkin 10 tahun lagi kalau bisa dikurangi menjadi 70%. Hmm, Nanti dikurangi lagi menjadi 60%. Terakhir itu tinggal 40%. hmm. Begitu. Jadi kalau saya bilang tergantung leader itu salah-olah kok kayak nanti mengarah ke kultus. Tidak. Ya. Tapi sementara tahap kemajuan memang begitu. Ya, saya pernah ngobrol dengan Pak Maidi dan saya menentang juga ketika membangun apa ya Singapura, membangun Shenzhen. Waktu diskusi kami, kenapa tidak lokalnya?
ya cerita Pak Suko lokal ya kita bangun tapi untuk pupil ya menarik karena kami tidak bisa makan kalau nggak menarik wisatawan itu loh. Jadi dia menarik membuat itu dan bahkan arus lalu lintas pun dibikin lambat biar orang lihat. Nah, sekarang jadi ramai luar biasa. Sekarang jadi Iya, jujukan daerah jujukan itu loh. itu misalnya ya Tunjungan. Saya Ya, setuju kalau Tunjungan itu aspalnya diganti oleh batu, begitu. ya. Orang boleh lewat, tetapi akan geronjalan di situ batu yang bagus ya, batu yang indah seperti di Ya, Italia, ya, ya. jalan-jalan di Italia, sehingga Tunjungan saya anggap berhasil, pemikiran terhadap Ya, Tunjungan. Saya lihat berhasil sekali. Dan tetapi kan ya tadi itu misalnya jalannya jangan lagi aspal, karena aspal itu kesannya kejam sekali, ya. tidak sesuai dengan lingkungan yang Kontur ya alam wisata ya, ya begitu. wisata ya. Nah, mobil nggak usah dilarang, tapi diganti batu misalnya. Dengan Hmm. demikian, aku pilih lewat lain aja dari lewat sini. Tapi aku pengen lewat sini juga karena cantik kok, begitu. Jadi ada pilihan-pilihan. Gitu. Ini kan apa ya kemampuan kreatif dari dan tadi balik leadership tadi Pak, iya kan? Iya. Kemampuan Ya. itu. Sekarang lagi butuh Saya itu. ingat Jalan Braga ya di Bandung. Oh ya, Jalan Jalan Braga. Braga masa lalu. Ya, Itu kan jalannya kan bukan aspal. Nggak tahu ya iya. sekarang. Saya sudah agak lama nggak lewat Jalan Braga. Jangan-jangan sudah diubah. Itu menariknya Jalan Braga waktu itu adalah Braga atau Braga. Braga ya. Itu menariknya justru sangat khas ya Jalan Braga ya begitu. Masih tetap Pak. Saya sekitar Masih ya. mungkin 3 bulan ke sana yang lalu itu masih tetap. Ya, misalnya Malioboro juga bikin gitu Pak ya mestinya. Iya. Jadi aspal untuk kenapa sih harus aspal begitu? Iya, 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 menarik itu. Jadi Ini mari nggak kepanjangan, Pak Suko. masih ada sekitar 8 menit. Jadi poin untuk kira-kira memajukan daerah itu belajar dari Sensen, belajar dari kasus Juhai tadi, apa yang bisa direkomendasikan apa kira-kira? Ya itu saya kan setuju dengan Panji yang sekarang lagi top itu. Lagi Uh, ya, Masalahnya kan yang salah kan bukan pemimpinnya, yang salah ini kan kita yang memilih. iya, 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 iya. Ya, tapi nggak bisa karena pemilih dididik untuk salah itu masalahnya. Ya parpol. Saya ingat ya dulu ada orang pengen panjat sosial atau pengen populer begitu dengan cara menciptakan satu mobil yang dibuat oleh anak SMK. Kemudian gara-gara itu kita semua senang pada dia dan kita semua memilih dia sebagai pemimpin. Padahal kan sangat tidak masuk akal. Yes. Sangat tidak masuk akal. Tapi kan kita semua nyatanya kan terhipnotis oleh mobil itu. Ini kan sebetulnya yang masuk akal itu kan mobil listrik seadanya waktu itu. Tapi kan nyatanya publik kan memuja mobil SMK itu. Nah, ini kan yang salah siapa? Kan sangat tidak masuk akal kalau mobil SMK akan dijadikan unggulan dan akan menjadi mobil nasional misalnya. Nggak masuk akal. Sama sekali nggak masuk akal. Sama sekali nggak masuk akal. Ini yang namanya. Tapi kan kita memuja. Ya, itu namanya kecelek, Pak. Itu kan dunia komunikasi yang kemudian memuja berlebihan dan sekarang masih ada yang menikmati pujaan-pujaan itu dalam banyak hal itu. Saya kadang-kadang jangan teruskan. Kita teruskan. Soal rasionalnya saja. Ya. Sisi rasionalnya bukan sisi politiknya. Ya, saya kira yang menarik adalah tadi otoritas tadi menarik ya, diberikan otoritas, keberanian dan saya kira pikiran-pikiran Pak Dahlan perlu ditulis dan kita akan kembangkan bahwa belajar dari bagaimana Pak Dahlan membangun media-media di daerah kan nggak bayangkan Pak dulu kalau mau baca koran itu mesti nunggu dari Jakarta, Suara Karya, Kompas. Kadang-kadang saya waktu kecil saya di Madiun itu baru seminggu datang koran itu. Tapi saya kira Bu Megawati ya harus berjuang untuk menyempurnakan lah, jangan mengubah undang-undang yang wali kota hanya boleh bupati, wali kota hanya boleh 2 periode. Saya setuju hanya boleh 2 periode di satu tempat, tetapi yang hebat-hebat bagaimana cara merumuskannya, dia harus diberi kesempatan menjadi wali kota atau bupati di kabupaten lain. Karena
dia sudah teruji Ya, yang ya, ya, hebat-hebat. ya. Misalnya waktu itu Anas Ya. Banyuwangi. Ya. Kenapa tidak menjadi wali kota Malang misalnya? Ya. Atau Surabaya atau Atau Malang ya, ya. nah, tapi kan nggak boleh begitu. Ya. Atau loh, tapi Kulon Progo kok boleh ya? Kenapa ya? Karena setahun Pak waktu sana. Sekali di Oh, Wardah. Pak satu Wardah periode. setahun. Satu periode. periode, Oh, kemudian oke. Pak Bartre bagus jadi menteri itu, kemudian setelah rezim selesai terus kemudian ada pilihan lagi itu. Dan prinsip saya, orang hebat ditempatkan dimanapun dia akan hebat. Misalnya beliau Bupati Kulon Progo ketika menjadi setingkat menteri itu luar biasa loh. Konsep-konsep pemikirannya sampai pengantin itu harus diapakan, calon pengantin itu harus diapakan. Ya. Ini jenuh memang ya. orangnya begitu. Gitu. Ya. Nah, sayang kalau orang seperti Anas waktu itu atau beberapa lah ya yang hebat-hebat itu kemudian tidak bisa menjadi wali kota atau bupati di tempat lain. Oke, kayaknya ini jamnya udah habis ini. Iya, mau olahraga. Ya. Mas Hari, kita harus olahraga juga. Memang untuk memajukan hebat harus dengan pikiran-pikiran cerdas dan asupan pagi ini saya kira benar sesuatu. Ada yang ditanyakan Mas Hari? Ya, hari ini cukup dari kantor. Yang penting kita dapat keyword yang kuat yaitu otoritas. Ini kan kita catat. Otoritas. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Dahlan. Terima kasih Pak Suko. Salam. Jumpa lagi di This Morning.